Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali di channel ini dengan program Ngopi Yuk, Ngobrol Pinter Yuk. Nah, hari ini aku mau bahas tentang sesuatu yang lagi panas banget, yang lagi trending, yaitu Omnibus Law. Nah, di Omnibus Law ini nanti aku bakal ngobrol sama suami aku sendiri, gitu ya. Karena emang beliau memang buruh gitu. Ya, nggak usah lama-lama lagi, kita panggil aja langsung ya. Nah, sekarang kita udah bareng sama Abi ya. Gimana kabarnya, Bi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah deh. Udah berapa lama sih jadi buruh gitu? Kalau dari awal bekerja 2012, tapi kalau continue sudah bekerja itu 2014 secara continue. Itu menuju 7 tahun. Menuju 7 tahun. Lumayan lama loh ya, 7 tahun. Ada yang lebih lama lagi. Ada yang lebih lama lagi. Berapa? Banyak sih teman-teman, ada yang di atas 15 bahkan 20 tahun banyak. 20 tahun ya. Banyak ya. Jadi mungkin profesi buruh itu menjadi profesi yang lumayan favorit juga gitu di Indonesia gitu. Ya, terutama untuk warga Cikarang, Kerawang, yang kota-kota industri, itu rata-rata cita-citanya pengen jadi buruh masuk gitu. bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Oh gitu ya. Itu. Nah, terkait dengan yang lagi panas-panasnya nih, sekarang dibahas gitu kan, bahkan tren di YouTube juga, itu adalah tentang Omnibus Law gitu. Menurut Abi tuh apa sih Omnibus Law sampai diributin gitu? Kalau Omnibus Law-nya itu sendiri, itu aturan apa ya? Bisa dibilang sapu jagat. Dia bisa menghapus, merevisi undang-undang sebelumnya agar lebih ringkes. Nanti bisa jadi aturan-aturan sebelumnya itu yang dianggap tidak efektif itu direvisi seperti itu. Oh gitu. Jadi sapu jagat itu istilahnya ya? Iya, itu satu paket. Ada banyak klaster, dan yang lagi diributkan ini yang cilaka itu, cipta lapangan kerja. Cilaka beneran. Iya. Nah, terus sebenarnya apa sih yang poin-poin yang merugikan gitu dari Omnibus Law sampai buruh itu? Omnibus Law cilaka ya, cipta lapangan kerja. Iya, cipta lapangan kerja itu yang merepotkan gitu ya, buruh gitu. Pertama, kalau dari segi semangatnya pemerintah ya, menciptakan Omnibus Law cipta lapangan kerja ini tentu untuk kesejahteraan buruh. Seperti itu kan ya, humas-humas dari pemerintah menjelaskan demikian. Namun ada hal lain yang ditangkap, justru malah sebaliknya dari pihak buruh, dari kaum pekerja itu sendiri. Itu menilai justru banyak aturan yang sudah nyaman di peraturan sebelumnya itu justru digoyang ya. digoyang sehingga menjadi hal yang perlu ditolak. Seperti dalam sistem pengupahan saat ini kan ada yang minimum provinsi, ada minimum kota ya. Nanti berikutnya itu hanya follow minimum provinsi. Bahayanya apa tuh emang? Ya, nggak enaknya gini, misalkan yang bekerja di Kerawang ya, saat ini kan Kerawang atau Cikarang tertinggi nomor 1, nomor 2 di Indonesia. Nanti tiba-tiba follow ke standar provinsi Jabar gitu kan ya. Yang kita tahu Jabar lebih di bawah. Jauh di bawah itu ya. Jauh di bawah dibandingkan Kerawang atau Cikarang. Lah masa gajinya minus? Iya gitu ya. masa gajinya minus kan enggak banget gitu ya. Karena kebutuhan hidup semakin naik, tiba-tiba gajinya menyesuaikan provinsi malah ngedrop seperti itu. Oh gitu. Lalu yang kedua, dari yang rame aja ya, kita bahas beberapa poin yang rame. Terus tentang pensiun ya. Pensiun sebelumnya kan ada aturannya, ada standarnya berapa, 35 kali. Kalau tidak salah ya. Saat ini itu akan menjadi 25 kali dan ditambah kemampuan. Ada faktor kemampuan perusahaan itu sendiri. Oh gitu. Jadi nanti ada negosiasi antara pekerja dengan perusahaan tersebut. Gitu. Jadi kalau perusahaannya nggak mampu, nggak ngasih pesangon. Iya. Terus apalagi selain UMR, terus ada nanti ada tenaga kontrak abadi. Tenaga kontrak abadi. Iya betul. Nggak ada pengangkatan. Iya, dalam artian gitu, tidak ada status karyawan atau kalau tidak ada mungkin ekstrim, tapi kita katakan sangat sulit menjadi karyawan tetap. Oh gitu. Terus selain itu
apa ya tentang tenaga kerja asing kali ya yang banyak juga diulas. Itu jadi ancaman yang ya menakutkan. Bisa jadi ancaman, bisa jadi dengan kemampuan daya saing sumber daya manusia Indonesia saat ini. Karena nanti mereka itu yang asing itu tenaga kerja asing yang masuk nanti bisa handle hal-hal yang sangat teknis. Sesuatu yang itu bisa di Indonesia sama orang lokal, direbut oleh orang asing tersebut, tenaga kerja asing. Tapi sebenarnya gini loh, menariknya ya teman-teman tuh dari 4 poin tadi yang baru dijelaskan kan 4 poin tadi ya. Tapi sebenarnya saya juga sudah menemukan praktek-praktek ini loh, ada di perusahaan-perusahaan di khususnya kota Cikarang gitu ya, dan di beberapa kota industri lain juga sudah ada gitu praktek-praktek omnibus law gitu, ya kan? Walaupun belum disahkan tapi itu udah ada loh gitu. Iya, itu fenomena gunung es. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip nakal mengakali peraturan yang ada saat ini. Saya pernah dengar dari Bung Said Iqbal sekitar 30% lah. 30% tuh yang nggak taat. Yang taat. Jadi 30% itu yang taat dengan peraturan apa tuh? Dalam hal apa? Gitu. Ya, dalam hal pengupahan. Dalam hal pengupahan. Aturan-aturan ketenaga kerjaan. Namun kan itu tidak upload ya. Kasus-kasus tersebut tidak muncul di perusahaan. Ya karena di satu sisi dari buruh itu sendiri ya lumayan lah bisa bekerja daripada nganggur sama sekali. Itu kan ya? Itu ya. Ilmu daripadanya gitu ya. Daripada keluar seperti itu. Ya mirisnya demikian sih. Gitu. Jadi sebenarnya udah ada gitu ya praktek-praktek itu. Sebagian sudah terjadi tuh. Yang dikhawatirkan akan terjadi pada nanti akan disahkannya omnibus cilaka ini, itu sebagian sudah terjadi di hari ini sebenarnya. Tapi itu kan fenomena gunung es. Oh gitu. Tidak semua kasus itu upload. Orang bisa tahu. Jadi nanti kalau sudah disahkan seolah-olah pelanggaran itu tidak menjadi pelanggaran lagi. Hal yang saat ini kita anggap tidak umum ya, karena hiding ya, itu tidak umum nanti menjadi hal yang wajar aja gitu, lumrah aja. Iya. Jadi tadi 30%-nya taat, nanti bisa jadi dia jadi itu dong mengubah kebijakannya. Iya, maksudnya sesuatu yang saat ini kita anggap itu sebagai sebuah pelanggaran, nanti sebagian besar itu hal yang wajar gitu. Seperti tidak memberikan tadi pensiunan sesuai dengan standar ya. Ya saat ini sudah terjadi, nanti berikutnya pun atas nama hukum ya. Ya sudah kita nggak mampu misalkan perusahaan tidak mampu membayar pensiun ya udah, jadi hanya makasih mas gitu. Makasih mas monggo paling. Makasih mas monggo gitu. Nah terus yang menarik lagi ya teman-teman, tanggal 6 tuh buruh dikerahkan ya untuk demo gitu menolak omnibus law. Nah tanggal 7 muncul pasukan baru gitu, dari entitas lain. Apakah memang omnibus law ini tidak hanya merugikan buruh gitu? Ya, pertama itu ya memang fenomenanya unik. Di tanggal 6 kan 3 hari ya, 6, 7, 8 2020. Di tanggal 6 memang motornya itu buruh ya. Namun di tanggal 7 dan 8 motor tersebut mampu menggerakkan entitas lain. Contohnya kayak mahasiswa, bahkan ada anak STM seperti itu. Kondisi ini merugikan negeri seperti itu. Karena dinilai lebih memihak kepada pengusaha dibandingkan dengan kaum pekerja seperti itu. Mahasiswa kan berikutnya nanti akan bekerja juga sebagai pekerja. Terus anak-anak STM juga nanti ujung-ujungnya menjadi pekerja juga. Jadi diwanti-wanti gitu, jangan sampai aturan yang tidak baik ini berlanjut atau disahkan. Tapi dari demo itu juga ada aksi yang kemarin di ibu kota ya, di Jakarta itu ada perusakan fasilitas umum itu. Tindakan vandalisme itu merusak halte sampai dirusak, sampai dibakar gitu. Dan itu adalah respon dari rakyat gitu, marah gitu ya dengan pemimpin-pemimpin yang dianggapnya itu nggak sesuai dengan kemauan rakyat gitu. Itu pandangannya gimana? Ya tentang aktivitas vandalisme, merusak fasilitas umum itu tidak boleh ya. Karena itu dibangun menggunakan uang kita dari pajak.
Itu kan kemarahan rakyat gitu. Iya, karena nggak diperhatiin. Ada caranya gitu, ada wadahnya, ada caranya. Dengan cara merusak itu tidak bagus gitu. Tapi serusak-rusaknya fasilitas tersebut ya, itu paling seminggu itu bisa bener lagi tuh. Iya. Diperbaiki oleh tukang atau misalkan DKI ya itu ya, Pemprov DKI handle tersebut 7 hari beres lagi tuh halte yang dibakar gitu kan, normal lagi. Tapi kalau aturan yang bersifat undang-undang dan itu sebenarnya merusak ya, merusak salah dan merusak itu daya rusaknya lebih parah daripada aktivitas vandalisme itu sendiri gitu. Contohnya? Ya contohnya gini, misalkan undang-undang salah satu klasternya kan tentang investasi. Investasi itu kan daya tariknya apa sih yang menjadi menarik dari Indonesia, itu kan biasanya sumber daya alam. Ya. Dengan kemudahan saat ini saja, ya, dalam tanda kutip kemudahan, itu kita bisa lihat bagaimana rusaknya sumber daya alam Indonesia saat ini. Misalkan ada sumber listrik ya dari batu bara, itu daerah-daerah Kalimantan ya, itu banyak tercemar di perairannya, di tempat penambangan batu bara. Lalu ada di mana? Papua ya. Itu Freeport ya, tambang emas ya, tambang emas. Itu kita bisa lihat sendiri lah dari atas drone, itu lubang yang menganga begitu besar. Itu kan rusak juga tuh sumber daya. Jadi itu akibat kebijakan gitu ya, itu yang kebijakan tidak gitu. tepat gitu ya. Jadi kebijakan yang daya rusaknya seperti itu ya, dibandingkan vandalisme itu lebih merusak. Iya, lebih merusak kebijakan yang tidak tepat. Sebenarnya kalau untuk pengusaha mungkin tepat. Iya, bagi pengusaha ya fine-fine aja kan, kantongnya tambah gitu ya. Ya seru banget kayaknya bincang-bincang kita sedikit ya tentang Omnibus Law. Nanti next time kita akan ngobrol-ngobrol topik-topik terhangat yang lainnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel kita. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe juga ya. Dukung terus channel kita untuk bisa bikin konten-konten yang mencerdaskan. Salah satunya dengan program ini, program Ngopi Yuk, Ngobrol Pintar Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.